Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aulia, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 06091382025061 akan menyajikan video praktikum saya yang berjudul Dekolorisasi Limbah Cair Industri Kain Jumputan menggunakan tanaman kiambang sebagai agen fitoremediasi. Adapun materi yang dibahas yaitu mengenai pencemaran lingkungan dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan perannya, virus dan perannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan di sekitar. Apa yang Anda ketahui tentang fitoremediasi? Fitoremediasi merupakan salah satu cara ramah lingkungan untuk membersihkan polutan menggunakan tumbuhan yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran baik di dalam tanah maupun air, menggunakan akar tanaman sehingga membuat kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Adapun pencemar lingkungan yaitu limbah cair industri kain jumputan dan agen fitoremediasi adalah tanaman kiambang. Alat dan bahan yang digunakan. Adapun prosedur praktikum kali ini, yang pertama yaitu aklimatisasi tanaman. Yang perlu dilakukan adalah membersihkan tanaman dari kotoran yang menempel pada tanaman. Kemudian, masukkan tanaman ke dalam wadah yang telah berisi air keran. Letakkan tanaman di tempat yang aman. Kemudian, lakukan pendiaman tanaman selama 7 hari. Dua, pengenceran limbah cair kain jumputan. Pengenceran limbah cair kain jumputan bertujuan untuk membuat limbah cair kain jumputan dengan konsentrasi 50%. Siapkan 5 buah toples ukuran 1500 ml, kemudian masukkan 250 ml limbah cair, kemudian masukkan juga air keran sebanyak 250 ml, sehingga akan membuat konsentrasi 50% limbah cair kain jumputan. Setelah air limbah sudah diencerkan, kemudian timbang tanaman dengan perlakuan yang telah ditentukan. P1 10 gram, P2 20 gram, P3 30 gram, dan P4 40 gram. Kemudian, masukkan ke dalam toples yang telah berisi air limbah yang sudah diencerkan. Tiga, fitoremediasi. 4. Pengamatan parameter. Pertama yaitu pengamatan parameter TSS. Pertama, timbang terlebih dahulu kertas saring untuk mengetahui berat awal kertas saring sebelum digunakan. Kemudian letakkan pada corong kaca. Selanjutnya, tuangkan limbah pada kertas saring agar mendapatkan zat-zat tersuspensi pada limbah cair kain jumputan. Kemudian, diamkan sampai tidak ada lagi air dalam corong tersebut dan pastikan semuanya sudah tersaring. Kemudian, letakkan kertas saring tersebut di atas cawan Petri. Selanjutnya, akan dilakukan pengeringan menggunakan oven.
Lakukan hal ini pada setiap percobaan, kemudian masukkan kertas saring ke dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Keluarkan cawan Petri dari oven. Yang selanjutnya akan dilakukan penimbangan pada kertas saring. Timbang kertas saring untuk mendapatkan berat akhir dari total suspended solid yang akan dihitung dan dicatat hasil yang didapat. Parameter selanjutnya adalah pH dan suhu. Siapkan alat pH meter, kemudian lakukan kalibrasi. Dan masukkan elektroda ke dalam limbah cair kain jemputan. Bersihkan elektroda menggunakan Aquades dan catat hasil skala atau angka yang tertera pada pH meter. Lakukan pada setiap perlakuan. Parameter selanjutnya adalah DO meter. Persiapkan alat DO-meter, kemudian DO-meter dikalibrasi. Setelah DO-meter terkalibrasi, masukkan alat probe ke dalam sampel air limbah, kemudian gerakan agar pengukuran DO-meter merata pada sampel air limbah kain jemputan, dan melihat secara berkala angka yang tertera pada DO-meter. Bersihkan DO-meter dan catat hasil yang dapat lakukan pada setiap percobaan. Selanjutnya parameter TDS. Siapkan TDS meter. Masukkan TDS meter ke dalam air limbah kain jemputan. Catat hasil yang didapat pada tampilan TDS meter. Bilas TDS meter menggunakan Aquades dan lap menggunakan tisu. Lakukan pengukuran pada setiap perlakuan. Parameter selanjutnya yaitu warna dan logam PB. Pertama, masukkan air limbah yang telah disaring tadi ke dalam gelas ukur. Gunakan 10 ml air limbah dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, lakukan pengecekan kadar warna menggunakan alat spektrofometer. Hidupkan alat, kemudian ambil wadah khusus yang digunakan untuk mengecek kadar warna. Pertama, hal yang dilakukan sebelum melakukan pengecekan warna yaitu dengan menetralkan alat menggunakan Aquades. Selanjutnya, baru masukkan tabung yang berisi air limbah, kemudian hasil akan muncul pada layar. Lakukan pada semua percobaan. Selanjutnya, pengecekan logam PB. Air limbah yang ada pada tabung reaksi tadi ditambah 0,1 larutan buffer dan 0,1 larutan reagen. Kemudian dicampurkan hingga merata, lalu diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, bisa dilakukan pengecekan menggunakan alat yang sama. Pertama, netralkan alat menggunakan Aquades. Setelah itu, baru bisa mengecek nilai logam PB pada sampel air limbah, dan setelah tabung dimasukkan, maka akan muncul nilai logam PB pada sampel air. Lakukan pada setiap percobaan. Lakukan pengamatan parameter di setiap hari selama 8 hari. Hasil dan pembahasan. Jika adik-adik ingin melakukan praktikum ini, adik-adik bisa melakukannya dengan mengukur setiap parameter pada hari ke-0 dan ke-8 saja.
sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kesimpulan, tanaman kiambang mampu menjadi agen fitoremediasi untuk mengurangi pencemaran limbah cair kain jemputan. Terima kasih.